bolong gitu. Ini yang saya lihat, kamu masang susuk tuh emangnya cuma itu doang ya? Iya mas. Yang diminum gak ada lagi? Nggak ada. Coba ingat-ingat lagi. Bisa ya kalau bentuk dalam cairan gitu bisa ya, Roy? Biasanya berliannya dimasukin ke dalam mulut terus diminum. Ya nggak tahu juga karena pas aku masang aku cuma tiduran ya. Iya. Aku tiduran emang ngerasa kayak sakit dikit sih, kayak nyeri gimana gitu. Tak tahu kata tuh yang masang dukanya itu udah terpasang. Kayak gitu. Bayar berapa itu? Waktu itu aku per satu susuk 2 juta. Satu susuknya. Iya. Jangka waktunya Itu cuma 3 bulan. 3 bulan. Nah, 3 bulan. Ya. Dalam 3 bulan itu kamu dapat apa semua yang kamu mau? Iya. Terus ada dikasih benda-benda lain seperti bedak atau apa gitu? Ya itu aja sih ya. Jarum sama ini anting. Oke. Pantangannya ada pantangan gitu nggak? Pantangan sih nggak ada ya. Cuman nggak ada sih. Untuk Cuman menghilangkan jangka- susuk itu dengan datang ke sana lagi, kembali lagi itu dikeluarin gitu. Iya, datang ke tempat situnya lagi Jadi dia buat ngeluarin. dia juga udah sih secara nggak langsung saya lihat Mbak Ika sudah secara nggak langsung dia udah capek sebenarnya dengan ini. Dia udah mulai bosen, tiba-tiba udah nggak lakuin ritualnya udah belakangan ini, tapi masih diteror. Ada yang muncul zep di situ. Gitu itu sih ya sebenarnya yang saya tangkap ya. Iya. Roy, bener Iya. gak sih mitos yang katanya kalau orang pakai susuk tuh justru meninggalnya susah dan gak diterima tanah gitu? Tadi ya saya nggak percaya dengan statement itu karena itu paradigma era tahun 80-an, 90-an. Tapi ternyata setelah saya research, mengunjungi orang-orang yang lagi sakaratul maut atau apapun itu yang lagi di ICU segala macam, saya tanya riwayatnya pemakai susuk atau tidak, mereka menjawab mereka menjawab iya. Banyak kasus-kasus yang seperti itu terjadi dan akhirnya mau nggak mau saya juga percaya sih akhirnya gitu. Saya ngunjungin ICU, orang-orang yang ICU dan saya nanya apakah menggunakan susuk, iya dan kita melakukan cleansing akhirnya bisa lepas gitu. Memang bener sih itu, tadinya itu hanya mitos tapi ternyata itu memang fakta. Benar, Beneran. adanya ya. Iya. Dan yang melepas itu harus yang memasang. Sebenarnya nggak juga, dengan doa-doa khusus kemudian daun kelor dan seperti itu bisa juga. Soalnya gini, banyak kan kejadian udah pasang susuk udah lama banget, umurnya udah tua juga, dukunnya meninggal gitu. Oh, jadi nggak ada lagi, Iya. nggak bisa ditemuin yang masang. Jadi sebenarnya kalau salah satu jalan buat Ika adalah sering ambil air itu ya, gitu kan, terus sering itu doain, bener-bener doain gitu biar nggak muncul. Kamu pernah dihantui tadi sosok kelebat yang sekelebat Iya, yang kamu itu kelebatan. apa sosoknya seperti pocong itu? Nggak jelas ya mas, cuman kayak lewat gitu aja, bayangan gitu. Terus sama nggak bisa dibikin tidur gitu, gelisah. Kok tiba-tiba merinding ya? Iya. Ini sosok ini pocongnya masih di sebelah sini ya, Ray? Sebenarnya kalau saya lihat dari hati yang paling dalam, dia tuh jahat, dibilang jahat banget enggak, cuma karena lingkungan dan keadaan jadinya gitu. Dan dia pernah santet orang sih sebenarnya. Santet. Iya, benar. Semua dia ngakuin loh, yang saya jelasin melalui vision saya, dia benar-benar jujur loh. Kejujuran itu kan awal dari perubahan ya, gitu ya. Karena sudah mengakui, terbuka, akhirnya mau berubah. Biasanya kan orang gitu. Siapa yang disantet, Ray? Iya, yang saya tadi bilang mas, dari sekian para lelaki yang naruh harapan ke saya suka sama satu itu lelaki. Siapa Rafael. namanya? Iya, saya tuh deket, mungkin hampir tiap hari ya jalan sama dia. Jadi saya tuh udah bener-bener naruh hati saya cuman buat dia. Tapi tiba-tiba nggak tahu kenapa, apa karena perempuan lain atau gimana saya nggak tahu ya.
dia pergi ninggalin saya gitu aja. Tapi dia masih ngasih apapun yang saya minta, sama dia dikasih. Atau saya minta uang, sama dia ditransfer. Tapi dia cuman mainin saya. Padahal apa yang saya udah ngasih apa aja lah buat dia. Tapi tiba-tiba dia ninggalin saya gitu, saya sakit hati. Akhirnya saya santet dia, biar dia ngerasain gimana sakitnya. Bagaimana cara mengirimkan santetnya? Ya, aku pergi ke dukun. Aku cuma ngasih foto ya. Terus yang ngejalin ritual itu ya dukunnya itu. Saya mau bikin dia kayak kecelakaan gitu supaya dia tuh ngerasain sakit. Gimana rasanya sakit. Dan sekarang kondisinya seperti apa? Kalau saya dengar-dengar katanya kecelakaan. Kecelakaan. Ya. Tapi kamu nggak pernah tahu kondisi sebenarnya seperti apa? Dengar kabar ya dari temennya sih, dia kayak susah jalan gitu ya karena mungkin Lumpuh? lumpuh sih belum lumpuh, kayak lemes apa gimana karena mungkin terlalu parah kecelakaannya. Tulangnya patah, kakinya entah gimana saya nggak tahu. Dengar kabarnya gitu aja. Kamu puas? Puas. Sedendam saya tuh terbalaskan sama dia. Saya mau nanya nih, sebagai sama perempuan dengan Ika ya, Putri atau Devai, kalau sakit hati dan kecewa sama perempuan tuh dendam tuh bisa membuat perempuan mengirimkan santet ya? Gimana orangnya ya? Gitu, gimana orangnya, gimana kita mikir panjangnya. Kalau kita sih sampai nyelakain orang, apalagi kita bener-bener sayang ya. Kalau bukan jodoh buat apa? Menurut saya ya, mau apa gitu. Kan Mbak juga ganti-ganti pasangan gitu. Iya. Ngapain? Ya, Ya itu sih karmanya Mbak mungkin. ya. Digituin sama Balik lagi sih mungkin karena saya udah sayang banget ya sama dia. Bener-bener hati saya tuh cuman buat dia doang. Jadi kenapa harus santet sih? nggak tahu ya, di pikiran saya terlintas kayak gitu aja. Gimana supaya bikin dia tuh sakit. Udah dilepasin belum kutukan ini? Santetnya udah dilepas? Ya buat ini sih belum ya, karena saya baru ini dengar nanya dari temennya aja ya. Katanya iya gitu, tapi sih pengen saya lepas juga, kasihan ya. Saya juga nggak tega ngeliatnya. Lepasin ya. Iya. Lepasin. Tapi kamu mau lepas? Ya, Mau saya lepasin mau lepas. dia supaya sehat, Ya. supaya baik-baik lagi. Saya minta api, lighter, dan garam. Kamu janji ya lepasin si Rafael ya. Iya, Mas. Banyak banget loh yang harus kamu bayar. Itunya, karmanya. Gugurin kandungan. Ini cara tadinya nepuk-nepukin perut ya. Nepuk-nepukin perut sampai keluar lewat saluran itu, sensitivitas wanita. Kemudian itu saya ngeliatnya di WC, langsung di flush. Dan di sini saya ngeliat kanker payudara ini sebagai mungkin kalau bisa dibilang Akibatnya. ada sebab, ada akibat, ada api pasti ntar ada asapnya. Itu yang harus dijalanin. Mamanya nggak ada, saya ngeliat dia ada kangen banget sama sosok figur seorang ibu dan segala macem. Saya ngerasain dia nggak punya itu, ya paling menyedihkan sih sebenarnya. Oh, nangis aja nggak apa-apa kok di sini. Buang sampah ya semua di sini. Kangen ya Mas ya? Saya tahu semuanya tentang kamu berdasarkan vision saya. Kamu kalau misalnya ada mama, apa yang kamu pengen lakukan? Mungkin saya mau meluk, saya mau curhat hati saya. Ya, semuanya yang saya rasain saya mau ungkapin ke mama saya. Tapi saya nggak bisa. Jadi cuma saya pendem dari perasaan saya. Karena saya nggak mungkin ceritanya sama bapak saya. Karena
cuman mama saya doang yang ngerti perasaan saya.